Dan sekarang kita tinggal tunggu izin dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan Saya nanti tadi pemerintah sampaikan kepada mengizinkan. pemerintah, karena Indonesia nggak mungkin kirim TNI, karena ini ada aturan internasional. Indonesia nggak mungkin kirim tentara resmi. Ya sudah, nggak apa-apa. Biar kami yang berangkat, nggak usah resmi, diam-diam. Asal Indonesia untuk warga negaranya. Kemarin itu baru viral videonya Rizik Syihab yang berorasi dan penuh nada provokasi dan menyebarkan hoak bahwa katanya nanti tanggal 22 September ada sekelompok pasukan yang mengatasnamakan pasukan berani mati Jokowi. Dan tentu saja hal itu sebagai suatu bentuk memperkeruh suasana karena semua itu tidak bersumber dari data yang sebenarnya. Dan kali ini muncul lagi video Rizik Syihab yang tengah memberikan orasi dan hal ini terkait tentang apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Apa yang harus kita lakukan? Dan pengurus FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam, saudara, berulang kali kita kirim ke Kotor, kita kirim ke Istanbul, ikut muktamar-muktamar internasional. Kotor dan para pejuang, apa yang harus kita lakukan? Jadi anggota-anggota FPI sudah dikirim ke sana, katanya si Rizik Syihab ini ya. Pemerintah Indonesia mengizinkan saudara untuk mengirim mujahidin dari Indonesia ini. Demi Allah, saya akan buka pendaftaran mujahidin dan saya akan berangkat kepada dengan para mujahidin berangkat ke Al-Aqsa, saudara. Berulang kali kita sudah buka. Jadi kalau pemerintah itu mengizinkan, Rizik Syihab ini mau ke Al-Aqsa, ikut berjihad di sana. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah itu mengizinkan. Tapi khusus bagi kelompok mereka saja. Kalau yang lainnya tidak usah diizinkan. Karena hal ini tentu saja menyangkut martabat negara kita, menyangkut martabat bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai martabat bangsa tercoreng di muka dunia hanya karena ulah segelintir orang yang selama ini sering membuat keruh dan membuat provokasi di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Dan pengurus FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam, saudara, berulang kali kita kirim ke Kotor, kita kirim ke Istanbul, ikut muktamar-muktamar internasional. Kotor dan para pejuang, apa yang harus kita lakukan? Andai kata pemerintah Indonesia mengizinkan saudara untuk mengirim mujahidin dari Indonesia ini, demi Allah, saya akan buka pendaftaran mujahidin dan saya akan berangkat kepada dengan para mujahidin berangkat ke Al-Aqsa, saudara. Ah, Berulang kali kita sudah buka pendaftaran, ya, pemerintah tidak Pak mengizinkan Menteri. kita berjihad. Bukan kita nggak mau berangkat, saudara, diancam. Ya, pemerintah itu ya memang punya kewenangan ya untuk melarang warga negaranya untuk berjihad konyol di sana itu ya. Tapi kalau si Rizik Syihab ini masih bersikeras atau bersikukuh ingin ke sana, ya biarkan saja ke sana. Tapi yang lainnya, yang orang Nusantara, yang orang pribumi, jangan diperbolehkan karena nanti hanya akan terjebak di suatu kondisi atau situasi yang tidak sesuai seperti yang diceritakan di negeri ini. Kamu berangkat, paspor dicabut. Kamu berangkat, warga negara dicabut. Kamu berangkat, anak-anak muda kita ditangkap. Dan sekarang kita tinggal tunggu izin dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan nanti Saya pemerintah sampaikan kepada mengizinkan. pemerintah, karena Indonesia nggak mungkin kirim TNI, karena ini ada aturan internasional. Indonesia nggak mungkin kirim tentara resmi. Ya sudah, nggak apa-apa. Biar kami yang berangkat, nggak usah resmi, diam-diam. Asal Indonesia untuk warga negaranya. Asal jangan ditangkap dengan anak muda kita. Ya kalau mau berangkat tinggal berangkat saja. Akan dimusuhi dong keluarga kita di sini. Nah, sampai hari ini izin nggak pernah ada, saudara. Tapi baik. Jadi dia itu dalam berjihad ya memang belum dengan hati nurani ya. Karena kalau namanya dia itu memang benar-benar berjihad membela Islam, ya tidak peduli dong keluarganya mau diapain. Tapi di sini dia masih berpikir keluarganya yang di Indonesia bagaimana, keadaan anak cucunya bagaimana, ya berarti memang belum murni dengan niat jihad lillahi ta'ala. Dan tentu saja tentang hal seperti ini, pemerintah itu lebih paham dan lebih tahu tentang situasi yang terjadi sebenarnya di sana. Kalau memangnya Indonesia itu melihat hal itu sekiranya itu memperbolehkan atau mengizinkan warga negaranya untuk ikut jihad di sana, itu otomatis memang sudah tahu yang sebenarnya di sana seperti apa. Artinya, kalau hingga sekarang pemerintah Indonesia itu melarang warga negaranya untuk berjihad di Timur Tengah, ya karena pemerintah juga tahu kejadian aslinya di sana itu apa. Karena kalau yang beredar di Indonesia, perang di Timur Tengah itu kan katanya itu jihad fisabilillah. Tapi menurut para pakar itu bukanlah jihad fisabilillah, karena di situ faktanya adalah perang
perang antar kelompok atau perang memperebutkan kekuasaan atau wilayah. Jadi faktanya misalnya di Israel, ternyata orang Israel tidak semuanya beragama Yahudi. Sementara orang yang di Palestina juga tidak murni bahwa semuanya adalah Muslim. Jadi yang di Palestina ada orang Yahudinya, kemudian yang di Israel juga ada orang Muslimnya. Artinya dari segi masyarakat yang ada itu sudah tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Makanya di sini apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ya ini hanya sebagai membentuk suatu suasana atau menciptakan suatu kondisi yang seolah-olah dramatis, yang seolah-olah heboh. Jika seandainya pemerintah mengizinkan maka dia akan berangkat ke sana dan lain sebagainya. Yaitu intinya hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh pahlawan, ini loh orang hebat, kan seperti itu. Sehingga nanti dengan begitu ya masyarakat Indonesia akan menjadi terketuk hatinya, kemudian iba padanya. Kemudian jika nanti misalnya kelompok mereka meminta sumbangan, meminta dana dengan alasan untuk jihad di Palestina, ya pasti masyarakat yang terlena dan termakan oleh bujurannya akan memberikannya. Tapi sayang pemerintah itu lebih paham, lebih tahu tentang kondisi yang sebenarnya di Timur Tengah sana. Sehingga pemerintah juga wajib melarang warga negaranya untuk ikut berperang di Timur Tengah. Tapi kalau misalnya Rizik Syihab ini masih bersikeras dan bersikukuh ingin berangkat, ya silakan saja. Tapi kalau pemerintah masih menyayangi warga masyarakat yang lainnya. Dan soal tentang peperangan yang ada di sana itu kan peperangan yang sangat ngeri ya, karena di sana itu kan berbagai senjata sudah ada, kemudian mereka juga pasukan-pasukan terlatih. Nah kalau misalnya yang diterjunkan di sana itu hanya kelompok-kelompok biasa, artinya bukan dari TNI atau bukan dari Polri, apakah nanti tidak malah membuat rancau perjuangan? Apakah nanti malah tidak merecoki perjuangan? Ini dari segi logika peperangan loh. Terlepas dari keputusan dari pemerintah yang memang melarang warga negaranya untuk jihad di Timur Tengah sana. Dan bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab, misalnya yang kemarin itu katanya nanti tanggal 22 September akan ada pasukan yang mengatasnamakan pasukan berani mati Jokowi yang akan datang di Jakarta dan akan demo. Kemudian si Rizik Syihab menyuruh umat Islam untuk mengasah golok dan lain sebagainya. Jika orang-orang tadi membuat kerusuhan maka akan dilawan. Nah ini kan hanya pencitraan saja. Kemudian ini sekarang ditambah lagi tentang jika misalnya pemerintah itu memperbolehkan mereka akan berangkat ke Palestina, berangkat ke Al-Aqsa, mereka akan berangkat. Jadi cuma penggambaran situasi atau kondisi yang seolah-olah dia itu adalah pejuang, seolah-olah dia itu adalah pahlawan. Namun intinya mungkin sebagai salah satu cara bagi mereka untuk mengalihkan perhatian masyarakat Indonesia yang selama ini sudah tidak percaya lagi kepada habaib. Karena dulu banyak orang di Indonesia, orang di Nusantara menganggap habaib adalah keturunan Nabi. Sehingga apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan akan dituruti dan diikuti oleh masyarakat di negeri ini. Nah sekarang ternyata setelah berdasar kajian kitab nasab Kiai Imad, mereka tidak terbukti. Kemudian berdasar sejarah ternyata mereka adalah anteknya penjajah Belanda. Kemudian berdasar tes DNA ternyata haplogrupnya G. Ya mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya satu-satunya cara hanyalah membuat keributan seperti ini. Tujuannya agar orang itu tidak fokus lagi mempertanyakan atau mempersoalkan tentang nasab mereka. Namun orang Indonesia juga tidak sebodoh itu. Karena kita orang Indonesia, orang pribumi Nusantara lebih tahu keadaan dan kondisi di negara kita sendiri daripada imigran dari Yaman, yakni para habaib ini. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab sudah terbaca oleh masyarakat Indonesia bahwa ini hanyalah pengalian isu semata. Tapi kita orang Indonesia, orang Nusantara tetap akan fokus membahas tentang nasab Ba'alawi, tentang nasab para habaib, di mana mereka selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, tapi semua itu tidak terbukti.
itu berarti bahwa kita orang Indonesia, orang Nusantara adalah orang yang tertipu dan terbohongi oleh pengakuan mereka. Nah sekarang kita menuntut pertanggungjawaban mereka yang selama ini sudah membohongi kita orang Indonesia, yang selama ini telah menipu orang Indonesia dengan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi.